Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Ismayadi, NPM 101209009. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Radiansyah dengan nama NPM 101200045. Selanjutnya, Nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200014. Selanjutnya, Nama saya Yusuf Maulana Nur Sidik, NPM 101200029. dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami dari kelompok 9 kelas C3 program studi manajemen, dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tipe-tipe konsumen. sebelum kita membahas mengenai tipe-tipe konsumen, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian konsumen itu sendiri. Ada dua pengertian. Yang pertama yaitu menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul Principle of Marketing, bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Yang kedua yaitu menurut pasal 1 angka 2 UU PK, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi intinya, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai tipe-tipe konsumen, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari perilaku konsumen terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua pengertian tentang perilaku konsumen menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menurut Shipman dan Kanuk. Mereka mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya. Misalnya, uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu menurut Kotler dan Keller. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya ada tipe-tipe perilaku konsumen. Ada 7 poin. Yang pertama ada tipe konsumen baru. Yang kedua ada tipe konsumen hemat. Yang ketiga ada tipe konsumen pendiam. Yang keempat ada tipe konsumen yang arogan. Yang kelima ada tipe konsumen yang cerewet. Yang keenam ada tipe konsumen yang pembanding. Dan yang terakhir ada yang ketujuh, tipe konsumen yang sombong. Yang pertama, ada tipe konsumen baru. Tipe ini adalah konsumen yang pertama kali mencoba pelayanan di tempat Anda. Tipe ini sangat penasaran dengan produk-produk yang disediakan. Maklum saja, mereka belum paham soal produk dan apapun tentang bisnis yang ditawarkan. Untuk melayani tipe yang perlu dilakukan adalah 1. Memberikan informasi sesuai apa yang mereka inginkan. Dan kedua, kemudian manfaatkan kesempatan untuk menjadikan konsumen setia di masa depan. Tentunya dengan attitude, fast respon, dan kualitas pelayanan terbaik, sehingga calon konsumen tersebut mau bertransaksi dan puas dengan produk yang sudah dibeli. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua adalah tipe konsumen hemat. Orang yang suka berhemat ketika akan berbelanja biasanya akan sangat memperhitungkan detail produk
yang akan mereka beli. Nah, mulai dari harga, ukuran, sampai manfaat yang akan didapatkan jika membeli produk tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa trik untuk menghadapi tipe konsumen yang hemat seperti ini. Ya, di antaranya yaitu yang pertama yaitu kita harus bisa menjelaskan produk dengan detail sesuai kondisi dari produk yang kita jual. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus menyampaikan juga manfaat, kualitas, dan fungsi setiap produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berbohong terkait produk yang akan kita jual, dan kita harus benar-benar jujur dalam menjelaskan produk yang kita jual. Kemudian yang keempat yaitu siapkan data dan hitung-hitungan setiap produk dengan lengkap. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita harus memberitahu customer jika ada promo ataupun diskon yang ditawarkan dalam suatu produk yang akan kita jual, agar bisa membuat konsumen ini tertarik untuk dapat membeli produk dari kita. Selanjutnya yaitu tipe konsumen pendiam. Tipe yang satu ini sebenarnya akan sangat menguntungkan, sebab sebagai orang yang tertutup, tipe konsumen pendiam ini tidak akan mudah mempercayai orang baru. Tapi ketika dia sudah percaya, maka dia akan menjadi loyal dan bisa melakukan banyak hal dengan orang tersebut. Nah, untuk menghadapi tipe konsumen pendiam ini, yang pertama, kita perlu menguasai cara komunikasi yang lebih agresif namun berkualitas. Yang kedua, mulailah dari menginformasikan hal-hal dasar tentang produk sambil berusaha menjalin kedekatan emosional dengan pertanyaan umum tentang diri mereka. Mungkin memang mereka tak akan menanggapi, tetapi pemahaman mereka akan bertambah lewat informasi yang kita berikan. Nah, yang ketiga yaitu saat terdapat informasi yang mereka butuhkan, tak menutup kemungkinan mereka akan membeli produk yang ditawarkan. Yang keempat, ada tipe konsumen arogan. Beda dengan kali tipe arogan, di mana mereka akan selalu merasa paling tahu tentang banyak hal. Sehingga ketika adu berargumen dengan orang lain, dia akan terus memposisikan diri sebagai orang yang tak mau kalah. Berikut ada beberapa cara menghadapi konsumen arogan. Yang pertama, banyak bersabar dan jangan adu argumen dengan mereka. Kedua, upayakan untuk banyak memuji mereka dengan berbagai cara supaya konsumen tersebut menjadi lebih nyaman saat akan bertransaksi. Ketiga, cukup memberikan brosur yang mereka minta, lalu jelaskan sesuai yang ditanyakan tanpa terlalu banyak melebih-lebihkan. Dan yang keempat, berbicara setelah dia selesai berbicara dan jangan memotong pembicaraan. Yang kelima, ada tipe konsumen yang cerewet. Nah, tipe ini akan sangat bertolak belakang dengan karakter atau konsumen yang tidak banyak bicara. Mereka akan lebih banyak mendominasi pembicaraan, bahkan ketika baru bertemu dengannya. Nah, berikut ada cara untuk melayani pelanggan yang cerewet. Yang pertama, bisa menjadi pendengar yang baik. Maksudnya, jadi kita jangan, kalau misalnya bertemu dengan konsumen yang cerewet, kita jangan ikut melayani cerewetannya, jadi jangan sampai saling adu pembicaraan. Yang kedua, biarkan mereka pembicara sampai puas dan sebaiknya jangan memotong pembicaraannya. Jadi, jangan sampai kita juga memotong pembicaraan juga karena itu juga tidak sopan. Yang ketiga, mintalah izin ketika ingin memotong pembicaraan dengan nada yang sopan. Terus selanjutnya, ketika mendapat giliran berbicara, maka upayakan menjelaskan semua hal yang memang berkaitan dengan kemungkinan transaksi dengan konsumen ini. Nah, itu adalah tipe konsumen yang cerewet. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada tipe konsumen yang keenam, yaitu adalah tipe konsumen pembanding. Nah, dalam menghadapi tipe konsumen dengan karakter yang seperti ini, memang membutuhkan wawasan yang tidak sekedar terpaku pada produk bisnis yang kita miliki, tetapi juga kita harus
memiliki pengetahuan terhadap produk kompetitor. Nah, biasanya konsumen TP ini memiliki kepiawaian dalam membandingkan dua produk sejenis dari produsen yang berbeda. Nah, terdapat beberapa cara dalam menghadapi tipe pembeli yang suka membandingkan seperti ini, yaitu diantaranya adalah mungkin yang pertama yaitu jika kita tidak ingin kalah diskusi dengan mereka, pastikan kita paham mengenai produk sendiri yang kita jual dan produk kompetitor. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus paham setiap informasi dan pertanyaan yang dilontarkan mereka. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kita jangan sampai terbawa emosi. Nah, kita jangan terbawa emosi ya. Nah, jika rasanya sulit untuk berinteraksi dengan mereka hingga tuntas dan berujung transaksi dengan mereka, kita jangan segan untuk mengajak serta pelayan yang lebih senior dari kita, yang lebih paham agar menjelaskan dan memberikan penjelasan mengenai produk serta keunggulan dari produk kita supaya bisa disampaikan secara lebih maksimal. Yang selanjutnya yaitu tipe konsumen sombong. Jika kita bertemu dengan tipe konsumen ini, maka akan banyak drama yang perlu dilakukan supaya mereka selalu merasa benar. Biasanya, konsumen sombong sudah terlihat dari cara berbicaranya dan bagaimana mereka membanggakan dirinya sendiri di depan orang lain. Nah, untuk menghadapi tipe konsumen sombong, yang pertama yaitu biarkan konsumen tersebut berbicara sesuka hatinya. Dan yang kedua, tetap tenang dan jangan terbawa emosi supaya memiliki kredit positif di mata mereka. Yang ketiga, berikan kesan seakan-akan kita menyetujui semua pendapatnya. Dan yang terakhir, pujilah sesuatu yang konsumen miliki dan banggakan. Nah, jika dia menyombongkan kemewahan, segera lakukan rayuan dan suguhkan produk yang ditawarkan. Nah, untuk kesimpulan, setiap konsumen memiliki tipe-tipe dan cara yang berbeda saat melakukan pembelian produk. Oleh karena itu, untuk menangani konsumen diperlukan perlakuan yang berbeda tentunya sesuai dengan tipe konsumen itu sendiri. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.